selamat malam semuanya. Sobat Edu HKI, gimana nih kabarnya? Setelah seminggu kemarin kita ketemu di Nongki pertama, kita bahas mengenai industri kreatif. Nah, hari ini kita ketemu lagi, kita mau nongki lagi, kita mau ngobrolin tentang hak kekayaan intelektual lagi. Dan hari ini bahasannya menarik banget nih, teman-teman. Karena kita hari ini akan ngomongin mengenai industri mode. Wah, menarik ya. Karena menurut aku sendiri ini adalah topik yang cukup jarang untuk dijadikan diskusi nih selama ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa berdiskusi bareng, nantinya kita sharing-sharing bareng sama narasumber kita. Nah, tentunya pasti udah nggak sabar banget ya. Oke, jangan lupa juga Sobat Edu HKI untuk pantengin terus live IG-nya sampai akhir. Karena di live IG kali ini ada giveaway sebesar Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Caranya Sobat Edu HKI bisa lihat di postingan terkait dengan poster kami. Sobat Edu HKI bisa nanti ajak teman-temannya sebanyak-banyaknya. Jangan lupa follow kami, kemudian juga like posternya, dan juga nanti di akhir Sobat Edu HKI bisa membagikan nih apa sih insight yang teman-teman dapetin nih dari live IG kita pada malam hari ini. Oke, nah kita langsung aja mulai ya Sobat Edu HKI. Namun sebelumnya aku mau mengumumkan sedikit nih hari ini Sebelumnya kami mohon maaf dulu karena satu dan lain hal, dan karena alasan yang mendesak dan tidak bisa dihindari. Salah satu narasumber dari Nongki kita yang kedua ini berhalangan hadir nih untuk gabung bareng kita. Tapi tenang aja Sobat Edu HKI, karena walaupun Kak Nabila hari ini berhalangan hadir, tapi kita tetap akan lanjutin Nongki kita hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Kak Ali Karisma yang nggak kalah menariknya, karena kita akan ngobrolin nih, sharing, dengerin pengalaman beliau yang sudah menggeluti dunia fashion ini begitu lama gitu ya. Nah, ini juga sudah gabung ya dengan kami di sini. Halo Kak Ali. Oke, nah langsung aja kali ya kita invite Kak Ali di sini. Kali ini luar biasa banget teman-teman. Beliau merupakan National Chairman of Indonesia Fashion Chamber. Beliau juga merupakan fashion designer lokal yang sangat-sangat mendunia nih. Nah, jadi nggak sabar kan tentunya kita mau kepoin nih, kita mau dengar cerita beliau mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia fashion saat ini. Oke, langsung aja ya aku invite ke Alinya. Oke, jangan lupa untuk ajakin ya sebanyak-banyaknya untuk bisa gabung di live IG hari ini. Iya, halo Kali. Halo, Halo selamat Kak. sore, malam. Apa Sore, selamat kabar? malam Kak. Ya, Gimana Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah. Sehat juga Kak, Ya, Alhamdulillah. Iya, ini apa nih Kak, panggilnya Kak aja kali ya, biar kita ya, boleh, boleh. siap-siap. Ya, Thank you banget sebelumnya Kali udah bersedia hadir malam hari ini ya. Walaupun weekend nih, tapi kita weekendnya produktif nih kali ini. iya. Oke, Kak Ali. Oke, nah Kali, tadi aku sudah sempat kenalin nih ke Sobat Edu HKI kalau Kali ini merupakan National Chairman of Indonesia Fashion Chamber, dan juga fashion designer yang sudah sangat mendunia nih. Nah, mungkin Kali boleh perkenalan sedikit juga dong Kak, ke teman-teman Edu HKI mengenai apa sih sebenarnya yang sekarang Kali sedang lakukan gitu. Ya, ya tadi yang seperti kamu sudah perkenalkan, saya fashion designer based di Bali. Dan sekarang memang kebetulan saya dipercaya menjadi chairman of Indonesian Fashion Chamber dari tahun 2015 sampai sekarang. Dan saya di industri fashion kurang lebih 24 tahun. Itu Wow. bebarengan pas saya pindah ke Bali. Jadi waktu itu saya memang apa ya, tidak ada niat atau tidak ada bakat atau mengerti kalau saya bisa terjun di industri fashion. Jadi saya liburan ke Bali habis
pulang kerja dari luar, habis itu pengen liburan lah. Nah, habis itu nggak balik-balik sampai sekarang sudah hampir tadi 25 tahun, 24 tahun lebih lah. Seperti itu. Iya. Wah, keren, keren, keren. Jadi, tadi sempat disebutkan 24 tahun sudah berkarya di bidang industri fashion ini ya, kali ya. Ya, Mungkin betul. boleh sedikit diceritakan nggak nih, Kak, selama ini pengalaman-pengalaman di dunia fashion apa aja gitu yang sudah Kak Ali pernah lakukan gitu, mungkin baik yang di nasional maupun internasional gitu. Ya, tentunya selain saya juga aktif di fashion show di Jakarta, seperti ya um, MUFES, Muslim Fashion Festival, ada Jakarta Fashion Week, juga dari CF3. Terus saya juga dulunya yang memulai Indonesia Fashion Week, jadi saya yang memulailah gitu awal Indonesia Fashion Week bersama beberapa teman saya, satu grup. Terus yang di luar negeri saya juga sering show gitu, dari awalnya rutin dari tahun 2004 sampai tahun 2015, tidak berhenti fashion show di Hong Kong, terus di Australia setiap tahun sekali, terus ada di Amerika mungkin sudah 3 kali saya ke sana, terus di Prancis, di Madrid juga pernah. Terus ya lumayan lah, karena waktunya bukan karena karir yang luar biasa ya, tapi memang waktunya sudah lumayan lama seperti itu. Tapi alhamdulillah saya sampai sekarang juga masih aktif so di luar gitu, dan sering sekali hampir setiap tahun saya diundang ke Australia untuk fashion show, untuk mengisi kegiatan. Tahun kemarin ada di Perth sama Sunshine Coast gitu, dan sekalian menjadi pembicara mengenai apa sih industri fashion menurut saya gitu di Australia. Setiap tahun temanya kurang lebih sama seperti itu. Wah, keren-keren banget kali. Iya, kita nggak salah lah untuk hari ini sharing-sharing bareng. Oke, Ya. kali. Tadi udah disebutkan ya apa pengalamannya yang begitu luar biasa di industri fashion ini sendiri, baik di nasional maupun internasional gitu ya. Nah, mungkin kita masuk nih kali ke bahasan kita hari ini gitu ya, Iya. mengenai praktik copycat di industri di industri mode ini, apakah plagiasi atau inspirasi gitu ya. Tapi sebelum masuk lebih lanjut nih kali, aku pengen tanya nih, sebenarnya kali apa sih fashion itu, Kak? Tadi kan kali di Australia juga mengatakan ya, menjelaskan mengenai apa itu fashion gitu. Nah, sebenarnya apa sih, Kak, fashion itu? Fashion itu ada hubungan erat dengan gaya hidup ya. Jadi tentunya yang dianggap trendy, keren, fashion, yang biasa disebut fashionable gitu. Itu ya fashion sebenarnya secara umum ya macam-macam, tapi secara ini menurut saya yaitu perubahan gaya hidup yang memang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi gitu. Jadi setiap saat fashion itu berubah gitu, sesuai dengan gaya hidup yang uh, sekarang lah gitu, kekinian gitu, yang dianggap kekinian sekarang mungkin 3 tahun lagi sudah dianggap kuno lah istilahnya, seperti itulah fashion. Makanya fashion ada itu juga ada dampak negatif dan ada dampak positifnya gitu. Jadi tergantung bagaimana kita menjalaninya sebenarnya, seperti itu. Ya, iya. Jadi memang fashion ini terus berkembang juga seiring adanya perkembangan teknologi itu juga ya kali ya. Ya betul, hubungannya sangat erat sekali gitu. Iya, Saya iya. ingat sekali karena saya mengalami 2 zaman ya, maksudnya zaman sebelum digitalisasi sampai sekarang gitu. Saya juga nggak kebayang gitu 20 tahun yang lalu berkomunikasi seperti ini tuh
sedikit pun tidak terlintas gitu, maksudnya di benak saya nggak terlintas kalau bakalan segampang ini komunikasi jarak jauh gitu khususnya gitu ya, dan itu akhirnya merubah semuanya gitu apa yang ada di industri apapun gitu. Dan mungkin generasi saya masih banyak yang belum bisa move on juga untuk digitalisasi ini, mungkin juga masih percaya bahwasannya suatu hari akan balik seperti dulu lagi gitu. Mungkin ada orang-orang yang masih berpikiran seperti itu. Iya, iya. Nah, kalau cakupannya sendiri nih kali, apakah fashion itu hanya baju saja gitu ya, atau ada hal lain gitu Kak? Tentunya bukan baju saja gitu. Fashion itu adalah lifestyle, jadi gaya hidup gitu. Bahkan memang kadang-kadang yang tidak fashionable itu malah menjadi fashion suatu saat. Maksudnya sewaktu-waktu bisa menjadi fashion. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti tren gitu malah menjadi fashion karena menjadi unik gitu. Jadi kalau udah di kota-kota besar gitu, fashion apa yang dianggap fashionable gitu, kadang-kadang orang-orang yang berdaya beda lah, dan tentunya harus banyak industrinya, ada aksesoris, ada jewelry, ada bag and shoes, terus banyak lagi sebenarnya, masih ada, tidak hanya pakaian saja tentunya gitu. Dan kadang-kadang orang kalau gaya hidupnya modern atau kekinian, kadang-kadang orang itu bisa disebut gayanya sangat fashionable, lagi fashion, padahal bukan pakaiannya gitu. Tapi orang tuh kata-katanya seperti itu karena ya karena mereka apa ya, kekinian gitu. Jadi sebuah lifestyle gitu ya, lebih dari hanya sekedar Iya. pakaian. Gitu. Dan Oke, wah. sebenarnya fashion itu tidak seperti masyarakat umum bayangkan gitu. Maksudnya fashion itu bukan sekedar pakaian atau penutup aurat bagi yang orang ada dua tujuan gitu. Maksudnya orang kan kadang-kadang dipikirkan fashion itu cuma untuk melindungi kita dari panas dan dingin atau menutupin aurat gitu. Lebih dari itu, dampaknya fashion itu sangat dalam sebenarnya kalau sudah ditekunin gitu sebenarnya. Jadi ada dampak sosialnya juga di sana dan mempengaruhi gaya hidup juga, dan bisa menjadi alat komunikasi yang sangat ampuh ya, maksudnya di sini juga gitu melalui fashion seperti. Jadi bukan, banyak sekali orang kalau masih muda mikirnya fashion itu hobi gitu. Jadi mungkin kayak instan, kayak apa ya, ya udah sebelum dapat kerjaan saya belajar fashion saja atau seperti itu. Padahal fashion itu adalah karir yang memang serius gitu, sangat-sangat serius, dan mempunyai dampak ekonomi yang besar dan dampak sosial yang sangat besar juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar hobi yang sifatnya juga kayak sekedar tambah-tambahan kayak tambahan lifestyle lah istilahnya gitu, pemanis gitu, bukan sama sekali gitu. Iya, iya, iya. Oke, nah udah jelas nih mengenai fashion itu sendiri apa gitu ya, merupakan sebuah lifestyle dan luas gitu ya sebenarnya cakupannya. Nah, kemudian kalau kita masuk nih kali ke topik kita hari ini ya mengenai praktik copycat. Sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan praktik copycat itu di dunia fashion itu sendiri? Ya, ini sebenarnya sangat sering dilakukan gitu di industri fashion saat ini khususnya, karena lagi-lagi pengaruh teknologi gitu ya, pengaruh teknologi yang mana mungkin 20 tahun yang lalu waktu mulai awal-awal gitu, desain itu sangat berarti, ada berharga gitu loh. Desain itu sangat berharga. Kalau dibanding sekarang, desain itu jauh sekali harganya dibanding nilainya gitu. Value-nya itu jauh banget dibanding zaman saya mulai dulu gitu. Nah, itu ada dan bukan, menurut saya bukan karena apa?
bukan sekarang ini lebih jelek gitu, enggak gitu. Tapi kita harus menyesuaikan kondisi dan saya mengerti kenapa kita di posisi sekarang yang copycat itu sudah menjamur di industri fashion gitu. Nah ini ada sebab akibatnya, bukan itu terjadi karena generasi muda itu males gitu, enggak. Tapi memang harus ada yang harus diantisipasi. Kalau dulu desain itu benar-benar mikir gitu, inspirasi, bikin mood board, benar-benar dipikirin gitu. Kalau sekarang nih istilahnya orang tuh tinggal buka sosial media, Pinterest. Kalau sekarang pengen lihat, anggap aja brand Prada baru show tadi jam 5 gitu, mungkin jam 6, jam 7 atau bahkan live saat itu juga kita bisa lihat dan orang bisa membuat kopiannya gitu 6 jam atau 3 jam setelah itu bisa kelar gitu istilahnya. Di luar memang di luar ngomongin kualitas, tentunya kualitas tidak sekali, tapi secara bentukan, looknya, bisa nafas daripada desain itu bisa diambil orang dengan cepat gitu. Nah ini juga yang sebagai desainer kita jadi gini nih, agak susah ya ceritanya. Maksudnya sekarang nih, saya coba cerita dulu ya, agak kemana-mana dikit nggak apa-apa. Saya juga nggak ada skrip untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya. Cuma gini nih yang saya maksud, apa ya, desainer sekarang nih gampang sekali mencari desain. Anggap aja ke Pinterest bisa jutaan, bisa di search tren tahun depan apa, sekarang apa, ininya seperti apa, warnanya. Dan kebanyakan teman-teman yang adik-adik yang menamakan dirinya sebagai desainer itu jadi kualitasnya tidak seperti dulu. Kenapa? Karena terlalu dimanjakan oleh desain-desain yang sudah di depan mata, tinggal pakai. Jadi tidak tidak terlatih untuk mendesain yang original gitu loh. Jadi karena saking gampangnya gitu. Nah ini challenge juga sebagai desainer supaya dikenalin, supaya mempunyai identitas yang bagus, kita harus ngedesain yang benar-benar stand out dari semuanya yang membanjirin sosial media dan Pinterest tadi gitu. Jadi kita harus memikirkan hal yang sangat lebih berat sebenarnya untuk menjadi desainer yang autentik saat ini gitu. Nah itu tadi. Tapi menurut saya itu perlu, karena itu dignity ya bagi saya ya. Jadi sebagai desainer, apalagi kita menyebut kita fashion designer. Jadi kalau kita menyebut diri kita fashion designer, terus pekerjaan kita copycat atau copy paste, menurut saya harus malu lah gitu. Harus kita copot lah nama itu gitu sebenarnya. Di luar istilahnya apakah itu bisa dituntut secara hukum atau tidak gitu. Tapi secara pribadi menurut saya ya kalau kita mau dipanggil desainer ya harusnya mempunyai etika gitu. Ada desain yang lain menghargain lah gitu, paling enggak gitu, walaupun itu dilakukan semua orang gitu. Itu sih menurut saya sebenarnya seperti itu. I see. Oke, jadi walaupun di luar apakah itu benar atau tidak secara hukumnya gitu ya Kak, tapi secara moral gitu ya dan etikanya seharusnya memang fashion designer ini mempunyai autentifikasinya tersendiri gitu ya. Tidak hanya kemudian dimanjakan dengan teknologi yang sudah ada gitu sekarang, walaupun berarti memang keadaan sekarang itu yang mempermudah gitu ya Kak segalanya, yang kemudian bisa membuat copycat ini jadi lebih mungkin lebih marak gitu ya di kondisi saat ini gitu ya. Oke. Nah, tadi waktu kali sebutin menjelaskan gitu tentang fashion, aku sempat nangkep mengenai bahwa fashion itu sendiri mempunyai dampak baik ke ekonomi maupun ke sosial nih. Nah, kalau misalkan terjadi praktik copycat itu, kemudian dampaknya seperti apa sih Kak ke ekonomi dan ke sosialnya itu sendiri? Ya, sebenarnya kan kenapa orang itu berusaha mengcopy atau plagiasi brand-brand terkenal dunia gitu, karena mereka pengen ngambil jalan pintas. Mereka kan
yang trendsetter dunia lah gitu. Desainer-desainer ini kan trendsetter dunia. Orang awam itu dipengaruhi oleh si desainer yang trendsetter tersebut gitu. Pengennya memakai ini supaya trendy seperti mereka. Nah, dampaknya adalah tidak bagus walaupun kelihatannya beda target pasar gitu. Yang tadinya pengen beli yang original gitu ya, tadinya pengen beli yang original gitu, jadinya udah beli kopiannya aja atau KW satunya atau bagaimana gitu karena udah mirip gitu. Nah, menurut saya ini dampak buruknya gitu. Jadi karena saking gampangnya gitu loh. Jadi orang tuh orang mengcopy itu gara-gara ya pingin numpang tadi. Jadi pasarnya kan gede nih setelah dipromosikan oleh anggap aja Prada yang bagian ready to wear sporty, mungkin bagian yang bagian yang sustainable, mungkin Louis atau Chloe atau dan teman-temannya, atau mungkin desainer-desainer Stella McCartney gitu yang model-model konsep sustainable gitu, dan pasarnya besar gitu. Dan akhirnya orang mengcopy itu untuk merebut pasar juga tujuannya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang orang nggak mikirin, oh saya supaya terkenal, supaya trendy, supaya kelihatan itu enggak. Kadang-kadang mereka ada yang mentalnya mental dagang, pedagang yang tujuannya merebut pasar aja gitu. Ada yang seperti itu. Jadi tapi ada akhirnya dampak buruknya juga kalau sering dilatih seperti ini, nanti generasi muda itu tidak terlatih dan jadi kebiasaan tidak terlatih untuk mendesain sesuatu yang original. Jadi kayak sangat terbiasa dengan hal tersebut yang akhirnya waduh bikin kayak gini lebih gampang, jualannya lebih cepat gitu dan tidak pusing-pusing gitu, dan semua orang bilang keren karena orang awam tidak mengerti gitu. Kadang-kadang cuma orang awam mengertinya oh kayaknya model baju yang crop top ini lagi hit nih tahun ini gitu. Jadi dia nggak tahu tuh aslinya dari mana atau bagaimana gitu, nggak peduli. Apalagi ini beda target pasar ya. Maksudnya kalau itu kan pasar atas gitu. Tapi apakah itu akan merugikan desainer aslinya? Menurut saya secara tidak langsung iya gitu. Kalau dulu sangat dihargain banget gitu. Jadi sekarang tuh value sebagai desainer dunia pun gitu juga nggak seperti dulu yang dielu-elukan, yang semua orang nungguin koleksinya si A, si B, si C gitu. Kalau sekarang kayaknya nyantai aja gitu, karena juga ntar lagi juga bertebaran di pasar gitu. Jadi itu menurut saya dampak buruknya di situ gitu. Jadi copycat, kenapa mereka mengcopy ya alasannya tadi tuh karena pengen ambil jalan pintas, atau karena mereka males mikir gitu, karena semua orang mungkin dosennya juga kalau masih mahasiswa mungkin dosennya juga kebawa dengan tren, nanti nilainya juga bisa tinggi kalau kekinian, padahal itu juga copycat gitu. Nah ini juga untuk orang luar sekarang sudah sangat sulit untuk membedakan yang original dan yang copycat, karena fashion itu aslinya pakai bahan apa, dirubah jadi apa, jatuhnya sudah sedikit beda, finishingnya juga beda, diganti tadinya polos, diganti motif juga udah nggak ketahuan gitu loh. Jadi memang susah gitu, memang susah untuk diiniin, dan menurut saya bukan untuk dicari solusinya, ini kita harus menyesuaikan gitu. Maksudnya kitanya sekarang nih bagaimana caranya as a fashion designer karir ini atau pengguna fashion sekarang harus bagaimana kalau ternyata di publik atau di pasar ini sudah banjir produk-produk kopian gitu istilahnya. Nah ini kita harus bukan melawan arus, kayaknya tidak mungkin gitu loh, tapi harus melakukan sesuatu sehingga hal tersebut bisa kita atasin gitu. Maksudnya desainer yang original bisa dihargain gitu nantinya. Harus disuarakan lah gitu. Iya. Nangkap. Berarti memang sebenarnya dampaknya pun jauh akan lebih panjang gitu ya Kak, karena akhirnya di dunia fashionnya itu sendiri si fashion designer ini semakin terus termanjakan gitu ya, yang kedepannya bisa jadi daya juangnya itu
jadi nggak sekuat yang fashion designer asli gitu ya Kak ya. Betul banget gitu. Memang. Jadi sekarang kan kenapa akhirnya saing-saingan harga baju murah karena cepat prosesnya semuanya serba cepat. Makanya disebut fast fashion. Nah, ini ada bahasan beda lagi nih yang saya bilang tadi dampak sosial itu ada namanya fast fashion, lahir fast fashion dengan brand-brand yang nongol di mall dan banyak sekali itu ada timbul permasalahan yang sangat besar di dunia gitu mengenai environment. Nah ini ada hal lain lagi nih yang mungkin kita harus ngomong di lain waktu ngomongin tentang sustainable fashion gitu. Mungkin itu panjang lagi urusannya gitu. Jadi kita fokus di copycat kan hari ini. Tapi sebenarnya ya ada hubungannya semuanya ini gitu loh karena gampang. Terus akhirnya ya memang fashion ini akhirnya menjadi harm the environment gitu, jadi membahayakan lingkungan, memang membuat polusi banyak dan ini mungkin salah satunya ya tadi karena copycat, semua orang gampang mengkopinya, harganya semakin murah. 20 tahun yang lalu produk yang sama harganya mungkin sekarang nggak nyampe setengahnya gitu loh. Kalau dulu itu mahal baju gitu. Apakah bahannya lebih murah 20 tahun yang lalu? Tidak. Apakah tenaga kerja lebih murah 20 tahun yang lalu? Tidak, gitu loh maksudnya. Apakah maksudnya apakah tenaga kerja sekarang lebih murah dibanding 20 tahun yang lalu? Kenapa sekarang lebih murah produknya? Tidak. Sekarang tenaga kerja lebih mahal, bahan juga lebih mahal sekarang gitu. Kenapa harga semakin murah gitu? Nah, inilah pasti ada hal yang salah yang kita lakukan gitu istilahnya. Gitu. Menarik, menarik Kak. Berarti memang dari copycat ini bisa menimbulkan isu lainnya ya Kak ya, yang iya akan merembet kemana-mana jadinya gitu. Iya benar-benar. Baik-baik, menarik. Karena tadi juga ditimbulkan oleh teknologi juga sebenarnya dipermudah dengan adanya teknologi akhirnya mudah. Akhirnya ekosistem fashion, cara kita menjalankan fashion itu juga berubah semua gitu. Ya benar-benar banget. Oke, nah kalau bicara praktiknya nih Kali, apakah Kali pernah nggak sih mengalami gitu desain yang kakak buat kemudian di copycat pihak lain gitu? Mungkin boleh sedikit cerita nggak Kak? Mungkin kalau berkenan untuk hal ini. Kadang-kadang ngerasa, tapi dari dulu saya memang tidak pernah istilahnya sudah saya siapkan gitu, maksudnya saya tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut terjadi sama saya gitu, maksudnya bukan saya over confident ya, bukan saya terlalu pede istilahnya gitu, tapi saya mengerti brand saya akan selalu move on dari apa yang sudah saya lakukan gitu. Jadi dulu itu waktu saya pameran ke luar negeri kadang-kadang tuh bisa setahun 4 kali gitu ya. Nah itu bisa dibayangin aja setiap kali saya pameran itu membawa sekitar 120 sampai 160 look lah gitu. Nah itu beda-beda brand, bukan satu brand ya, beda-beda brand gitu, ada aksesoris, ada apa kayak gitu. Nah, itu saya merasa bahwasanya saya tidak terlalu khawatir karena setiap nggak nyampe 6 bulan saya sudah benar-benar berubah koleksi saya dan saya apalagi kalau yang mengcopy itu istilahnya memang orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk mendesain gitu, saya happy gitu. Maksudnya saya niatin biar membantu gitu. Untung saya bisa membantu gitu loh. Jadi menurut saya sih nggak masalah kalau sampai sekarang pun saya juga kalau ada yang copy persis baju saya terus ada di copy paste pernah sama-sama di Balinya gitu ada sih di copy terus sampai buka butik banyak dia kayak gitu saya nggak merasa gimana gitu malah saya kaget masuk di situ ya agak greget gitu awalnya tapi setelah saya pikir-pikir ini kan desain saya 3 tahun yang lalu gitu ini kan desain saya sekian tahun yang lalu gitu ya udah gitu jadi nggak ada dan saya nggak ngomong apa-apa sama itunya jadi malah kadang-kadang ya seneng aja gitu loh maksudnya oh berarti saya menginspirasi mereka gitu. Iya. Berarti memang saat ini sudah seperti terjadi shifting gitu ya Kali artian dalam
cara para fashion designer ini menanggapi praktik copycat ini gitu ya. Iya, betul. Dan mereka pun nggak merasa mengcopy gitu. Istilahnya itu nggak merasa bersalah gitu loh maksudnya sekarang. Karena kadang-kadang yang image atau desain-desain yang floating di sosial media ini nih mereka kadang-kadang juga nggak tahu itu desainnya siapa gitu. Saking sudah beda-beda tangan yang uploadnya gitu. Jadi atau ya mungkin si A sudah ngopi si B, si C-nya ngopi si B, jadi udah berlempar-lemparan kayak gitu juga udah nggak tahu yang mereka juga nggak Susah tahu gitu originalnya punya siapa gitu. Iya, 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 betul. Benar, benar, benar. Oke, oke. Wah, menarik sih bahwa memang sekarang ada perbedaan mindset itu ya untuk menanggapi si copycat ini gitu ya. Nah, kalau tadi kan nih Kali sempat sharing juga ya bahwa Kali ini punya pengalaman yang banyak juga gitu di luar negeri. Nah, apakah sebenarnya concern mengenai copycat ini nih hanya di Indonesia saja gitu ya? Atau mungkin ada hal yang bisa kita justru ambil gitu dari ya luar negeri gitu ya, negara-negara yang sudah berhasil kemudian untuk lebih meregulatori gitu praktik copycat ini gitu. Sebenarnya ini sudah sangat mengglobal ya, itu bukan di Indonesia saja gitu, di seluruh dunia gitu. Ya memang sekarang kita mempunyai tantangan tadi yang saya sampaikan gitu. Solusinya itu kalau kita berusaha melindungin gitu. Kadang-kadang nggak worth it untuk dilindungin kadang-kadang suatu desain gitu. Karena apa? Karena saking cepatnya perputaran si desain fashion tersebut gitu loh. Kan kalau kita melindungi hak cipta itu kan bayar juga gitu loh. Ada harus supply, kita harus meluangkan banyak waktu juga, terus bayar. Setelah itu kalau ada masalah untuk menuntut dan lain-lain juga harus bayar, dan kalaupun memang terbukti mereka ngopi gitu, tidak semudah itu gitu. Jadi anggap aja bahannya beda sudah nggak bisa dituntut. Terus panjang lengannya anggap aja beda berapa senti, walaupun looknya sama tapi beda nggak persis gitu, ya nggak bisa diapa-apain gitu. Nah fashion itu memang agak rumit sih. Sebenarnya bisa aja didaftarkan, tidak masalah dihakiin gitu fashion itu. Cuma itu lagi gitu loh, tidak bisa menggaranti melindungi produk kita gitu sih, kecuali kalau memang benar-benar desain yang spesifik bentukan dan bahan tertentu. Anggap aja kita mendesain bahannya dari gedebong pisang yang diolah sehingga bentukannya itu benar-benar unik gitu, bahannya itu istilahnya tidak bahan kayak bahan-bahan umumnya kayak katun, sutra dan lain-lain gitu. Dan itu unik banget gitu, bahannya dan didesain secara unik, terus akhirnya dibikin baju secara spesifik desainnya, untuk fungsinya untuk apa mungkin nggak tahu, ada fungsi-fungsi tertentu yang memang bahan yang lain tidak bisa bahan yang lain itu tidak bisa menjadi substitute gitu loh, tidak bisa menjadi penggantinya. Nah ini mungkin worth it untuk didaftarin menurut saya gitu. Tapi nah ini juga challenge bagi regulator ya, pemerintah gitu, bagaimana caranya melindungi. Sekarang kalau di metaverse saja bisa melindungi produk yang tidak ada bentukan produk aslinya gitu loh. Mereka bisa bayar ratusan juta bahkan miliaran untuk sebuah foto yang tidak ada aslinya, cuma ada di virtual doang, dan mereka bisa garansi itu. Nah berarti HKI ini harusnya juga bisa gitu, tapi ya tentunya harus bekerja sama dengan teknologi gitu. Nah ini yang saya tidak nyampe mikirnya gitu, harus bagaimana gitu. Si regulator ini harus melakukan seperti apa. Tapi kalau melihat di metaverse gitu, bisa mereka beli produk yang mahal tanpa nyentuh barangnya lagi gitu,
tapi dia bisa memiliki dan tidak bisa dikopi sama orang lain, harusnya produk yang real ini bisa juga harusnya gitu, tapi nggak tahu gimana caranya. Seperti itu. Iya, iya. Menarik, menarik. Jadi ini satu concern juga ya dari teman-teman fashion designer gitu ya kali sebenarnya Ya. untuk perlindungannya sendiri saat ini agak susah gitu ya diterapkan karena itu tadi ya fashion yang terus-terus berkembang secara cepat gitu ya. Tapi Ya. mungkin kalau boleh sharing nih, ada nggak sih sebenarnya Kak Ali pernah buat sebuah karya gitu di bidang fashion ini yang kemudian Kak Ali daftarkan gitu untuk dilindungi hak ciptanya gitu? Eh, Tidak pernah, terus terang aja saya sebenarnya. Jadi selama saya berkarir, saya memang itu terbukti banget bahwasannya saya bukan tidak peduli ya, bukan tidak seperti itu, karena mindset saya sudah saya tata dari awal seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi kalau saya bisa move on, koleksi saya yang sebelum-sebelumnya di copy orang, ya saya ikhlasin gitu loh. Anggap aja itu ngebantu gitu. Makanya saya nggak pernah daftarin karya saya yang apa gitu, karena saya juga belum pernah menemukan sesuatu yang menurut saya layak untuk dilindungin karena itu ada benefit ke depannya jangka panjang gitu. Nah, itulah apa, karena itu juga lah saya tidak pernah mendaftarkan, bukan saya menyampaikan HKI itu nggak penting gitu. Menurut saya bagi orang, bagi seniman, bagi fashion designer itu penting sekali gitu. Tapi harus tahu cara menggunakannya, jangan kita kejebak gitu, karena ada produk-produk tertentu mungkin kayak interior designer dan produk-produk lain yang mungkin sifatnya mahal, otomotif atau jam yang mungkin bisa lebih apa time frame-nya itu bisa lebih panjang, trennya gitu. Itu sangat worth it banget untuk didaftarkan gitu menurut saya. Jadi itu juga menjadi salah satu tantangan tersendiri ya buat pemerintah sebagai regulator untuk juga bisa memprovide, menyediakan peraturan yang sebagai solusi yang juga mengikuti perkembangannya saat ini gitu ya Kak Ali Betul. gitu. Dan Betul. kalau kita bandingkan juga mungkin dengan seperti lagu atau musik gitu ya, itu kan lebih jelas gitu ya apa perlindungan hukumnya dari segi HKI-nya gitu ya. Tapi fashion ini memang yang masih menjadi pertanyaan kita semua gitu ya kali ya. Betul Iya, sekali. Betul sekali. iya, iya. Dan ini menarik sih kali apa seperti yang tadi seharusnya kan memang hari ini kita juga bisa menjawab pertanyaan itu secara hukum gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal, karena bila berhalangan, karena hal yang mendesak, tapi pertanyaan ini akan kami keep kali untuk minggu depan. Kita akan adakan sesi yang kedua untuk bahas khusus nih tentang hukumnya gitu. Jadi hal yang apa yang menjadi concern kali ini juga akan kita kulik nih nanti di live IG minggu depan gitu. Oke, nah aku mau tanya juga nih kali terkait dengan praktik copycat ini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tadi kan Kali sempat mention bahwa sebenarnya sekarang sudah terjadi perubahan mindset gitu ya untuk menanggapi apabila terjadi copycat gitu. Tapi apakah sebenarnya ada upaya gitu yang dilakukan untuk menghindari itu gitu, atau ya udah kita buat aja nih, kita berkarya aja sesuai dengan autentifikasi kita dan ya sudah gitu, atau seperti apa kan? Kalau saya secara pribadi, upaya saya itu saya tekankan di kualitas produk. Jadi mereka bisa mengcopy istilahnya secara visual kalau melalui sosial media gitu, dan itu pun juga bentuknya akan beda. Dan kalau mereka sampai beli produknya dan di-copy benar-benar gitu, menurut saya sih tidak mudah sih sebenarnya untuk menjadi konsisten gitu dari kualitas produk yang dia copy gitu, karena kalau memang kita itu fashion designer atau pembuat produk yang designer lah gitu ya, desainer apapun gitu, baik itu fashion atau ya pun yang lain gitu, pasti kita itu mempunyai trik-trik tersendiri yang hanya kita yang mahir di situ gitu. Jadi kita itu mempunyai senjata-senjata yang memang menjadi kelebihan atau keunggulan kita gitu. Ada teman saya keunggulannya
dibuat polanya, ada yang paduan warnanya bagus, ada yang memang teknik jahitnya keren gitu. Dan kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi, menurut saya hampir tidak ada desainer itu yang memiliki itu semuanya. Pasti mempunyai ada kekuatan lah setiap desainer, dan kita harus memperkuat. Untuk mengatasi itu harus kita memperkuat apa kelebihan kita tersebut gitu. Dimana kelebihan kita itu kita push terus, kita perkuat. Dan tentunya juga tadi nih, pola pikir harus disiapkan, jangan kita membabi buta. Itu ya istilahnya membabi buta, istilahnya ngamuk-ngamuk atau ngomong di sosial media yang sifatnya kurang mendidik lah karena koleksinya di copy atau bagaimana gitu. Menurut saya sih tidak perlu ya sekarang, menurut saya gitu. Karena sebentar lagi juga udah apa ya, kadang-kadang orang yang mengcopy itu memang itu step awalnya mereka dalam berkarir kadang-kadang. Jadi kita nggak bisa judge orang seperti itu gitu. Bisa jadi dia akan menjadi seorang desainer yang keren suatu hari, mungkin perlu waktu 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Tapi mungkin awalnya bisa jadi mereka melakukan kesalahan dengan mengcopy atau apa, karena ya kemampuannya sebatas itu gitu loh. Jadi menurut saya untuk mengantisipasi, melindungi apa supaya produk kita itu yang tadi, kekuatan kita itu harus tahu di mana sih kekuatan kita itu. Kita push, kita suarakan, kita sampaikan ke publik bahwasanya ini saya yang buat gitu awalnya, atau bagaimana ini yang saya yang buat gitu. Bahkan ada teman desainer Jakarta yang memang dia itu terkenal banget dengan pleat gitu. Pleat itu kayak kain di pleat itu kan sangat universal, bukan di Indonesia saja gitu. Tapi karena dia sangat konsisten dan akhirnya gitu, kalau ada orang ngedesain pakai pleat itu rasanya kayak punyanya si A itu gitu. Jadi mindset kita itu, wah itu menirukan desainer si A gitu. Padahal itu kan teknik pleat itu sebelum si desainer si A ini ada gitu, itu sudah ada gitu di dunia ini gitu. Jadi karena dia konsisten dan sering disampaikan bahwasanya dia yang memulai, dia yang di Indonesia itu dia konsisten gitu, akhirnya publik lah yang menilai bahwasanya itu kayak mempunyai hak ciptanya dia gitu loh, identitasnya dia itu gitu. Nah itu juga menurut saya bisa menjadi pelajaran bagi kita juga gitu. Kadang-kadang kita dilindungin secara otomatis kalau kitanya juga konsisten dan memang benar-benar mengerjakan hal tersebut gitu. Bukan sekali kayak tabrak lari gitu, mendesain satu, habis itu ditinggal, dikopi orang ngamuk-ngamuk, padahal orang juga nggak ingat kalau orang kita itu ngedesain itu gitu. Maksudnya sayang menurut saya. Iya. Jadi mungkin ini langkah awal gitu ya kali, sebelum mungkin kita bicara perlindungan hukumnya apa nih yang bisa dilakukan adalah dari pribadi si fashion designer itu dulu sendiri gitu ya kali, dengan keunggulan dia dan konsistensi dia itu yang bisa kemudian membantu untuk menghindari teknik di copycat oleh orang lain gitu ya. Ya betul. Nah kadang-kadang kalau udah terlalu terkenal kan orang lain ngeri nggak berani juga mau pintar kalau ini karena udah sering disuarakan nih sama si A gitu. Jadi orang jadi kayak nggak berani lah untuk mengcopy yang persis gitu istilahnya gitu. Jadi ya itu menurut saya sih solusi juga sih seperti itu. Benar. Oke. Nah, kalau kali nih Kak, kan kali sebagai National Chairman of Indonesia Fashion Chamber juga nih. Nah, kira-kira sebenarnya boleh diceritain nggak sih Kak selama ini apa yang sudah dilakukan juga oleh Indonesia Fashion Chamber gitu dalam hal topik copycat ini gitu? Apa sih selama ini yang disuarakan gitu? Ya, sebenarnya di dalam asosiasi kita kan ada sekitar 270-an lah desainer di bawah Indonesia Fashion Chamber ini. Dan ini mulai dari kebentuk sampai sekarang tuh isu ini juga memang tidak pernah luput gitu, selalu ada gitu isu-isu ini. Ada yang merasa di-copy,
ada produknya merasa di kopi dan yang menjalankan itu sama sekali nggak merasa kopi karena ya memang bisa jadi memang tidak mengcopy mereka, mungkin inspirasinya sama atau ya mungkin kopiannya sama juga tidak tahu kita gitu. Tapi di asosiasi sering sih kita suarakan gitu hal tersebut juga, dan seperti saya sendiri sebagai chairman, saya juga menyampaikan apa yang ada di pikiran saya seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi di lain itu di Indonesia Fashion Chamber itu ada bagian atau wakil saya bagian product development. Nah, product development ini yang sering mengulik apa sih yang harus dilakukan, tren ke depan itu apa, bagaimana caranya, isu sekarang itu apa gitu. Nah, ini adalah untuk membantu para desainer untuk lebih kreatif lagi supaya mereka tidak terlalu gampang untuk melihat produk orang lain dan tergiur gitu. Jadi kalau kita ingin mendesain new trend atau produk baru itu karena datangnya dari research, datangnya dari inspirasi gitu. Nah, ini ada di product development di Indonesia Fashion Chamber namanya gitu, dan sering sekali melakukan talk show, workshop dan tukar pikiran lah gitu, baik offline maupun online gitu. Dan ini menurut saya lumayan ngebantu bagi teman-teman untuk memudahkan mereka untuk berpikir kreatif, karena kalau pikiran kita itu dilatih untuk melihat dan mengcopy atau memplagiasi, menurut saya sayang banget karena kita pikiran jadi malas gitu loh. Jadi kita tidak ada drive untuk tidak merasakan suatu keberhasilan walaupun itu berhasil gitu loh. Beda rasanya gitu. Waktu kita mendesain yang original dan laku gitu sama ya udah copy paste terus laku, itu kebanggaannya beda sekali gitu loh. Karena fashion itu is not only about the product themselves, tapi juga about the feeling, about the emotion gitu. Jadi kadang-kadang kita beli produk mahal bukan karena produk itu kualitasnya sangat luar biasa atau bagus, karena kita beli produk itu karena kita respect sama si desainernya, karena merasa itu value-nya tinggi, karena kita kenal atau kita tahu bahwasanya itu brandingnya sangat bagus gitu. Nah, itu kan emosi. Jadi tidak semuanya dinilai dengan kayak apple to apple gitu, dibandingkan ini kenapa harganya sekian, ini sekian, nggak seperti itu. Kalau brand kita sudah jalan gitu, orang memang beli produk kita ya memang tujuannya pengen beli produk kita. Di luar harganya memang agak lebih mahal dikit, orang nggak peduli gitu. Nah, itulah membeli emosi gitu. Jadi ada emosi yang membuat kita puas waktu memakai bajunya dan happy memakai bajunya. Anggap aja kita beli produk yang tidak kenal sama produk yang kita kenal, yang memang brandingnya sangat bagus, pasti kebanggaannya beda waktu memakainya. Begitu juga fashion designer, persis sama seperti itu menurut saya. Ya, menarik nih Kak Ali. Mungkin tadi juga udah dijelasin ya Kak, sebenarnya secara tidak langsung gitu ya, kita mungkin udah bisa menangkap nih sebenarnya bedanya apa sih antara plagiasi dengan inspirasi gitu ya, sangat-sangat tipis. Dan tapi mungkin boleh nggak sih Kak di define lagi gitu, kayak apakah ada batasan-batasan tertentu gitu yang kemudian membedakan plagiasi dan juga inspirasi itu? Ya, anggap aja kalau inspirasi dulu ya. Inspirasi ini sekarang anggap aja lagi happening, anggap aja tahun 80-an gitu. Jadi kayak shoulder pad gitu kan sekarang musim lagi gitu loh. Kalau dulu dianggap jadul, dianggap kuno gitu. Kalau sekarang cewek-cewek itu jadi pakaiannya tuh pakai shoulder pad yang tinggi-tinggi itu dianggap keren sekarang gitu. Terus high waist gitu. Kalau dulu kan low waist sampai pantatnya kemana-mana gitu kan. Sekarang high waist yang benar-benar ketutup gitu sampai pusernya nggak kelihatan gitu. High waist, terus ada crop top dan lain-lain gitu. Mungkin kalau kita ngomongin itu, kita kalau copycat, mereka melihat
produknya di copy nih celananya besar gitu, bukan skinny pant, anggap aja celananya yang lebar, bawahnya lebar, benar-benar di copy, bahannya juga diliatin, bahannya denim, dia juga pakai denim gitu kan. Terus warnanya merah, dia juga ikut-ikut pakai merah gitu. Nah ini copycat, tapi kalau inspirasi di pasar itu lagi rame, tahun 80-an ya, tahun 80-an itu moodnya apa ya, gini disco atau apa, ini gimana. Nah itu, walaupun nanti keluar produknya mirip-mirip, tapi itu terinspirasi. Inspirasinya tahun 80-an sama-sama gitu, tapi kita tidak benar-benar mengcopy itu, dan saya yakin hasilnya akan ya beda lah. Kalau memang ada kebetulan yang sama, ya memang inspirasinya tahun 80-an, mau gimana lagi gitu loh istilahnya. Ya, jadi bedanya di situ gitu. Kalau copycat itu mereka biasanya nggak peduli latar belakangnya, yang penting mereka tembak aja. Dan biasanya kalau orang copycat itu produk-produknya itu tidak satu storyline. Dia itu dalam satu brand itu, anggap aja mereka ngedesain ada 30 gitu. Nah, itu tuh tidak ada cerita yang jelas, jadi loncat-loncat produknya. Jadi ada yang bagus, ada yang ini gitu. Karena dia tidak mengerti bahwasannya itu inspirasinya tahun 80-an dan ceritanya seperti apa gitu. Tapi kalau kita terinspirasi nih, kita akan, si A ngeluarin tahun 60-an gitu. Ngebaca, keren nih gitu. Saya ikut deh tahun 60-an juga gitu. Nah, ini beda nih, terinspirasi bedanya gitu loh maksudnya. Nah, terus dulu ada istilahnya desainer sekarang lagi musim minimalis gitu, anggap aja soal barangkali gitu. Kita ngomonginnya minimalisnya, bukan melihat produknya tersebut gitu. Nah, urusannya nanti bikin hem atau bikin tunik atau bikin jaket yang sama mirip gitu, ininya nggak apa-apa, karena kan kita mengambil inspirasi atau terinspirasi oleh hal yang sama gitu. Nah itu bedanya di situ. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya bedanya kalau aku boleh sedikit konklusikan tuh di prosesnya ya, kali. Gimana proses itu yang membuat kemudian produk itu punya value gitu. Produk itu punya cerita yang bisa sampai ke masyarakat gitu ya, ke konsumen. Iya. Gitu. Ya. Nah, mungkin juga teman-teman nih kalau misalkan punya pertanyaan bisa langsung drop questions-nya di kolom chat. Nah, kali pertanyaan terakhir nih dari aku sebelum kita move ke pertanyaannya teman-teman. Kalau tadi kan Kali sudah memberikan saran ya, apa sih sebenarnya yang harus ditingkatkan lagi nih dari sisi pemerintah sebagai regulator gitu. Nah, kalau untuk saran Kali, pesan Kali kepada pelaku industri mode dan juga kepada masyarakat sebagai konsumen untuk kita bisa sama-sama mengatasi, meminimalisir praktik copycat ini apa nih Kak? Mungkin boleh disampaikan. Ya, menurut saya untuk konsumer dulu ya, usahakan membeli produk yang tahu siapa pembuatnya gitu. Jadi mengenalin lah, paling nggak kita kepoin lah gitu. Siapa sih ini yang pembuat bajunya nih gitu. Brandnya siapa, berapa lama dia berkarir gitu. Ada cerita nggak yang menarik gitu. Karena supaya ada emotional bondingnya gitu loh kalau kita beli produk itu gitu. Nah harus seperti itu gitu, saran saya ke konsumer gitu ya. Nah untuk para pelaku atau para desainer dan brand owner, tentunya saya sarankan untuk tadi ya istilahnya percaya dengan kemampuan kita gitu loh. Kita harus lebih percaya diri gitu. Intinya kalau manusia itu tidak ada satupun yang sama DNA-nya gitu. Brand pun juga bisa tidak ada yang sama DNA brandnya kalau kita percaya dengan kemampuan masing-masing gitu. Jadi kebanyakan kita itu melihat seperti pepatah yang memang sudah sangat sering kita dengar ya, rumput tetangga lebih hijau gitu. Itulah yang membuat orang jadi terlalu mudah untuk mengcopy gitu. Padahal bisa jadi kemampuan kita itu jauh lebih keren dan lebih trendy dibanding si tetangga tersebut gitu. Tapi karena kita tidak percayain,
kita tidak imanin istilahnya, ya jadi produk tersebut ya nggak keluar gitu, karena kita sibuk melihat orang lain gitu. Tapi kalau kita sibuk untuk memupuk apa yang kita punya gitu, itu insya Allah akan membawa sukses gitu. Dan dengan begitu juga kita bisa dikenalin oleh consumer gitu, karena sekarang generasi muda di lain sisi sudah banyak, saking gampangnya desain itu, generasi muda pun, konsumer pun juga pilih-pilih nih gitu loh, bisa membaca mereka siapa sih yang unik, siapa sih yang otentik gitu. Nah, kalau kita tidak percaya dengan kemampuan kita nggak bakalan bisa dapat unik atau otentik gitu, menurut saya itu. Ya, ya, menarik banget nih, Kak Ali. Mungkin aku boleh simpulkan ya kali di akhir penghujung obrolan kita nggak kerasa udah Iya, hampir 1 jam. Tapi betul. kayaknya sebenarnya masih banyak banget yang ingin diobrolin gitu ya. Iya, iya. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi kali untuk bisa berbincang-bincang. Kalau Iya. aku boleh simpulkan tadi bahwa sebenarnya memang dunia fashion ini sangat berkembang dengan cepat gitu ya, ditambah dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, dan justru ini yang menjadi tantangan bagi kita untuk kita juga boleh melebur dengan keadaan sekarang gitu ya, dan mencari solusi gitu ya, bukan untuk kemudian menghindari keadaan yang ada, tapi kita mencari solusi untuk apa yang terjadi sekarang gitu dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Dan saran kali tadi untuk pertama, untuk sisi regulator sendiri harus ada peraturan yang lebih bisa mengakomodir perkembangan yang sangat cepat di dunia fashion ini gitu ya. Dan kemudian untuk konsumen kita harus tahu gitu ya, ketika kita membeli produk siapa yang membuat gitu. Dan untuk para fashion designer itu sendiri, para produsen gitu ya, harus percaya dengan autentifikasi sendiri gitu ya, karena kemudian konsistensi, keunggulan itu yang akan kemudian berbicara, value dari sebuah proses itu yang akan kemudian lebih berbicara untuk produk yang kita hasilkan gitu. Dan pada akhirnya teknik copycat ini bisa lama kelamaan diminimalisir gitu ya. Oke, luar biasa banget kali. Thank you banget sharingnya. Next time kita Sama-sama. bahas topik-topik lain tentang fashion nih, Kak. Tadi kan banyak banget ya. Iya, insya Allah. Siap-siap. Thank you banget kali, dan juga untuk Sobat Edu Sama-sama. HKI. Jangan lupa ikutin giveaway-nya dengan cara Sobat Edu HKI bisa follow IG kami, kemudian juga share apa sih insight yang diperoleh Sobat Edu HKI dari IG Live kali ini. Share di story dan tag kami, akan ada 100.000 untuk 2 orang pemenang. Dan jangan lupa untuk stay tune, karena di minggu depan kita akan menjawab nih pertanyaan dari segi perlindungan hukumnya di minggu depan bersama para expert di bidang hukum mengenai fashion ini gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kali, sehat selalu, Sehat-sehat. sehat selalu. Iya, Amin. terima kasih Kak.